Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan terus kesehatan kita terjaga dan dapat kita isi dengan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita ini sebenarnya berasal dari yang satu. Siapa berarti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Semua yang ada adalah ciptaan Allah, termasuk kita manusia. Jadi manusia bagian dari makhluk ciptaan Allah. Makhluknya banyak. Jadi yang menciptakan disebut Khaliq, yang diciptakan disebut makhluk, termasuk kita manusia. Manusia juga pertama kali diciptakan satu. Siapa? Adam satu, nggak ada pasangannya, tidak ada pasangannya. Supaya tentram, tenang, Adam tidak gelisah, diciptakan pasangannya. Siapa? Hawa. Nah, jadi ada Pak Haji Dadang ciptakan istrinya. Tenang, alhamdulillah. Bapak-bapak diciptakan oleh Allah. Ada ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi tenang, tentram. Lalu dari bapak dan ibu, wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, berkembang biak. Dari bapak dan ibu ada anak. 1, 2, 3, 4, saya 23 orang. Ya. Dari ayah saya ada 23 orang. Alhamdulillah. Dari anak berkembang biak lagi itu cucu. Bayangkan kalau 23 orang, cucunya masing-masing 5 orang. Alhamdulillah, banyak yang mendoakan. Jadi berkembang biak. Jadi gak langsung banyak begini, asalnya satu. Manusia juga satu. Alhamdulillah. Pak Taufik cucunya berapa Taufik? 15. Alhamdulillah. Berarti banyak yang mendoakan. Mudah-mudahan semua anak kita, pasangan kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah rizkinya, sehat badannya, kuat Islam dan imannya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kita ini manusia kan disebut dengan hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir.
makhluk hidup yang berpikir. Makhluk hidup banyak, tapi kucing nggak mikir, ayam nggak mikir. Yang punya pikiran dinamis manusia. Tapi juga ada yang memberikan definisi manusia itu bukan sekedar hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir. Manusia adalah makhluk hidup yang wajib berpakaian. Makhluk hidup yang wajib berpakaian. Ada nggak yang wajib berpakaian selain manusia? Mbak Haji, yang wajib kalau dikasih pakaian si monyet juga bisa dikasih pakaian, tapi nggak wajib. Monyet nggak pakai pakaian, bagus-bagus saja dilihat tuh. Bro, tapi umpama ini ibu nggak pakai pakaian, kira-kira Pak Haji bilang lihatnya gimana di lapangan? Kabur. Malah takut ya, takut kabur. Tapi kalau ayam, monyet, kambing, sapi nggak berpakaian, nggak apa-apa. Nah, di sinilah lalu kita mesti mengenal diri kita. Jadi kata seorang ulama sufi, ulama besar Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Pertanyaannya, ibu-ibu sudah kenal dirinya? Pak Haji, bapak-bapak sudah kenal belum? Belum. Siapa yang jawab tadi? Pak Marjono. Iya. Namanya siapa? Itu nama dari orang tua, saya nggak tahu. Jadi kita kenalnya ini Pak siapa? Pak Haji Dadang. Ini siapa? Pak Haji Krishna. Alamatnya di mana, tanggal lahirnya kapan? Itu di KTP. Kemudian statusnya sudah nikah, sudah punya cucu. Terus apa lagi di KTP itu? Kewarganegaranya mana? Indonesia. Kenal, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Jadi betul kata Pak Aidan tadi, ternyata kita hanya kenal di KTP. Tapi belum kenal siapa dan bagaimana diri kita ini. Jadi sebagian ulama memberikan adanya unsur-unsur perangkat-perangkat dalam diri kita sebagai manusia. Yang pertama jasad, jasmani. Jasmani kita ada mata, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Itu perangkat kasar. Perangkat kasar. Ibarat begini nih, bendanya ini yang saya pegang ini kasar. Jasmani, fisik. Tetapi ada juga perangkat yang halus. Kira-kira kalau cuma perangkat kasarnya, badan kita ini bisa lihat nggak Pak? Perangkat kasarnya saja bisa lihat nggak? Bisa dengar nggak? Nggak ada perangkat yang halus. HP ada perangkat kasarnya, tetapi ada perangkat halusnya. Kalau nggak ada perangkat halusnya, hidup nggak HP-nya? Nggak hidup, mati. Nah, perangkat halusnya itu ruh. Itu yang kedua. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau hanya perangkat rohani, kalau ayam dikatakan bangkai ayam. Dia apa-apa juga nggak bunyi lagi.
Kalau manusia dikatakan apa? Mayit. Biar teriak-teriak sudah nggak dengar lagi, nggak melihat lagi karena perangkat halusnya tidak ada. Jadi dua-duanya mesti dijaga. Perangkat jasmaninya dijaga, kalau nggak sehat ya berobat. Mudah-mudahan insya Allah saya rencananya besok hari Senin mau ke dokter karena mata sebelah sudah nggak lihat nih. Mudah-mudahan nanti bisa lihat. Insya Allah hari Senin kalau sehat oleh diberikan Allah. Fisik, kuping tidak mendengar, bawa ke dokter. Tetapi kalau perangkat halusnya tidak ada, perangkat rohaninya tidak ada, bisa nggak dokter ngobati biar matanya melek, biar kupingnya dengar? Gimana Bu? Bisa nggak kira-kira? Perangkat halusnya tidak ada, nggak bisa dibawa ke rawa dino karena perangkat halusnya tidak ada. Perangkat halus yang kita dengan ruh itu dulu sebelum kita lahir ke dunia sudah ada komitmen dengan Allah. Allah tanya, ada terjadi dialog. Alastu bi rabbikum? Hei alam arwah, nanti kalian akan menyatu menjadi hamba. Yang hamba itu ada jasmani, ada rohani. Sebab kalau hanya jasmani saja bukan hamba namanya, mayit, jenazah. Nah, kalau nggak ada jasmaninya, hanya ruh saja, apa namanya? Hantu, kuntilanak, arwah, ya. Mesti satu, hamba itu mesti ada jasmani, ada rohani. Jadi tidak sekedar fisik yang dikasih makan, tapi rohani juga dikasih makan. Harus berjalan seimbang. Makanan jasmani, nah ini ada depan nih, nanti kita makan. Ini ada air tuh. Makanan rohani antara lain tadi sudah dinyatakan dibuka. Pengajian, sholat, zikir, sholawat, itu makanan rohani. Jadi kalau ingin hidup jasmani dan rohani menjadi hamba namanya, mesti dua-duanya dijaga, dikasih makan. Hanya kadang-kadang ada yang hanya giat untuk makanan jasmani saja, tapi rohaninya tidak dijaga. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kita mudah-mudahan senang ngasih makan jasmani, senang ngasih makan rohani, sehingga nanti kita akan bahagia di hadapan Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu harapan kita. Jadi bukankah aku Tuhanmu yang menciptakan kamu, kata Allah. Bagaimana jawaban roh? Qalu bala, ya benar, engkau adalah Tuhan kami. Benar, engkau pencipta kami dan kami menjadi saksi, kata ruh. Jadi sejak alam arwah sudah ada komitmen, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Lalu tugasnya apa? Tugasnya ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu segala sesuatu, ya, ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'al. Segala nama itu ibadah yang dicintai Allah, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Yang dicintai Allah itu ibadah. Salat dicintai Allah, ngaji dicintai Allah, jaga kebersihan dicintai Allah, jaga ketenangan dicintai Allah,
Bermusuhan dicintai Allah enggak? Enggak, berarti bukan ibadah. Kotor dicintai Allah enggak? Enggak, berarti bukan ibadah. Yang menimbulkan bahaya dicintai Allah enggak? Enggak. Nah, itu bukan ibadah. Jadi umpamanya membersihkan pohon-pohon ini dikhawatirkan akan tumbang dan membahayakan, terus dibiarkan, ibadah enggak? Ya, pohon dikhawatirkan tumbang. Kalau tumbang kena kabel listrik, kena rumah, terus dibiarkan, ibadah bukan? Bukan. Jadi yang ibadah gimana? Kalau dikhawatirkan rubuh ke rumah, nanti rubuh kena aliran listrik, yang ibadah gimana? Ditebang supaya kita aman, kita damai. Itu ibadah. Jadi segala nama yang dicintai Allah yang berupa perbuatan atau perkataan, tentu ibadah itu semuanya akan mendatangkan manfaat. Jadi segala yang dicintai Allah pasti mendatangkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya senang beribadah. Amin. Ya Rabbal. Itu perangkatnya di pertama apa? Jasmani. Yang kedua rohani, ruh. Yang ketiga al-qalbu, hati. Jadi kita sering dengar manajemen qalbu. Manajemen qalbu. Berarti hati ini mesti dimanage. Jadi kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, akan baik semuanya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, akan rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Itulah hati. Hati kita tata, kita kelola. Yang nanti dari hati ini akan memantulkan, membuahkan buah yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi dari yang fisik tadi tuh masuk lewat penglihatan mata. Kita lihat mata dan apa, lalu masuk lewat telinga. Baik apa tidak yang dilihat, baik apa tidak yang didengar, nanti masuk ke hati, dikelola oleh hati. Hati yang baik akan dikelola, akan disaring. Yang jelek akan dibuang, yang baik akan diambil. Nah, supaya kita memiliki hati yang bersih atau qalbun salim, dibiasakan berhadapan dengan yang bersih. Kumpul-kumpul dengan orang soleh, kumpul-kumpul di tempat pengajian. Insya Allah hati kita akan menjadi filter yang baik, sehingga yang jelek dibuang, yang jelek, yang bagus diambil. Nanti berupa apa? Akhlakul karimah. Jadi karena yang dilihat mata nanti masuk, yang didengar telinga masuk, akan disaring. Nah, kalau saringannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah, jadi oleh karenanya perbaikilah hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Berapa perangkatnya? 3. Jasmani, rohani, hati. Yang keempat, nafsu. Nafsu. Jadi kita ini punya keinginan. Ada keinginan menjadi orang yang kaya, boleh. Menjadi miskin, boleh. Menjadi pejabat, boleh.
Makanya mau tidak apa saja boleh. Tetapi ingat, ada pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang juga tentu pesan buat kita. Isma syi'ta, boleh kamu hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat nanti kamu akan mati. Akan mati. Jadi kalau sudah mati, ya nggak bisa beramal lagi. Justru mumpung masih hidup, banyak-banyaklah berbuat baik. Jadi pengajian hari ini, alhamdulillah, ketika kita ibadah, kita usaha pada saat melakukan sholat umpamanya, ingat mati, ingat mati. Dan mungkin atau boleh jadi sholat hari ini atau kita ngaji hari ini, ngaji terakhir, karena kita tidak tahu, siapa tahu jam 12 malam dipanggil oleh Allah, kita nggak tahu. Makanya kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan. Kita tidak tahu, jangan-jangan itu kebaikan yang terakhir. Kan yang namanya umur tidak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi di mana kita akan meninggal, kapan akan meninggal, apa sebab terjadi kematian, dirahasiakan oleh Allah. Kan masih sehat, nggak boleh sombong. Banyak yang sehat, banyak yang masih muda, dipanggil oleh Allah. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kalian berbuat apa saja. Ingat, semua perbuatan yang kamu lakukan ada balasannya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, ada balasannya. Yang baik dibalas dengan kebaikan. Nah, tidak usah perhitungan, pokoknya aku berbuat baik, titik. Ingat, kejahatan, keburukan ada balasannya juga. Kalau itu terjadi, segera istighfar, segera minta maaf. Karena kita tidak tahu, ditunda-tunda belum sempat istighfar, dipanggil Allah. Wa habib man syi'ta, silakan kalian mencintai siapa saja, apa saja silakan. Fa inna kumafariku, tapi ingat, nanti kita akan berpisah. Mungkin kita cinta kepada anak dan istri, kita yang meninggalkan anak duluan dibuat ke Rawadino, atau istri dan anak yang duluan, kita juga tidak tahu. Kita cinta harta, boleh, mungkin kita meninggalkan harta, atau harta yang meninggalkan kita. Kita tidak tahu. Apapun yang kita cintai, jangan berlebihan, akan berpisah. Nanti kecewa kalau kita mencintai secara berlebihan. Nanti begitu diambil oleh Allah, tidak ada yang bisa mengembalikan. Ajal datang tidak bisa ditunda, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Keinginan nafsu itu ada nafsu ammarah, dan narik kita untuk berbuat jahat, supaya kita bermusuhan, supaya kita berantem, supaya kita buat lingkungan kotor. Itu nafsu ammarah. Tetapi juga ada nafsu mutmainnah yang selalu mendorong kita, ayo ngaji, ayo ke masjid, ayo baca Al-Quran. Itu nafsu mutmainnah. Nah, mudah-mudahan nafsu mutmainnah kita terus kita jaga, kita rawat dengan beraktivitas yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah keempat, kelima. Nah, cukup 5 saja. Jadi kalau KTP tadi ada 7 kalau nggak salah, ini cukup 5 saja. Untuk mengenal diri 5. Jasmani kita, rohani kita, hati, nafsu, akal. Akal. Nah, jadi kita nimbang-nimbang tuh. Akal saya kita
nimbang-nimbang. Akal sehat biasanya dipengaruhi oleh lingkungan kita. Oleh karenanya agar kita berpikiran positif, agar kita berpikiran baik, berkumpul dengan orang yang baik. Bacaan kita itu akan mempengaruhi pola kita berpikir. Apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi. Nah, oleh karenanya pilih-pilihlah bacaan yang dapat mengantarkan kita kepada ridho Allah. Bergaul juga begitu. Sehingga Rasulullah katakan, ya bergaul dengan orang yang baik. Orang bergaul dengan orang yang baik itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Nah paling tidak kalau nggak sempat beli, nggak punya duit, bisa mencium bau yang wangi, akan terpengaruh. Nah begitu pula kalau kita bergaul dengan orang yang suka berbuat jahat. Nah kata Rasulullah seperti orang bergaul dengan tukang besi. Pulang-pulang bau besi. Jadi tergantung pergaulan kita. Nah, jadi kata Rasulullah, orang itu keagamaannya baik atau tidak tergantung dengan siapa dia bergaul. Nah, jadi harus pilih-pilih, jangan dengan siapa saja. Ya banyak orang yang solih, kam solihin di akhir yafsudu. Banyak orang yang solih, orang yang baik, akibat salah bergaul menjadi rusak. Nah oleh karenanya hati-hati, bukan asal orang, pilih-pilih teman yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan kita terus ke depan menjadi hamba Allah yang terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak sedekah, kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan kalau kita seluruhnya almarhum almarhumah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat Al-Quran. Kita yang masih diberikan hidup menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah, mantap iman kita, modal kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka an taghfirna wa liwalidayna wa azwajina wa auladina wa ashabina wa qarabaina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ahlina wa jararina wa liman awsana bidu'a wa liman asana ilaina wa liman tawakkalna alaina
ولمن ظلمنا وأحسن إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن ترزقنا وإياهم خير الدنيا والآخرة وأن تبعدنا وإياهم من بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة وأن ترزقنا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وأن تعصمنا وإياهم من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تكفينا الأسرار من الجن والإنس والدواب وغيرها وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.